Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi kita di acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Cinta Al-Quran. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan lantunan ayat 22 yang dibacakan oleh teman kita Ramadan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan oleh temannya yang di sebelah. Boleh melanjutkan untuk ayat 22, silahkan dibaca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Satu ayat lagi, boleh? وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Oke, baik. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan teman kita membacakan surah Qaf ayat 22. Dan yang menjadi catatan di sini adalah pertama di kalimat laqad kunta. Ya, di situ qalqalahnya karena kita itu wasol, artinya kita tidak berhenti, maka hukum bacaannya disebut dengan qalqalah sugro. Ya, artinya pantulannya memang sedikit lebih kecil daripada qalqalah kubro. Ya. Nah, tadi kita lanjutkan kemudian di kalimat fakashafna, ya di situ menggunakan huruf sya, ya, menggunakan huruf sya. Jadi tadi terdengar fakasafna. Jadi di situ harus menggunakan pakai huruf sya, ya. Nah, di situ juga huruf nanya fakashafna. Nah, maka nanya itu dibaca dua harokat atau dalam ilmu tajwid disebut dengan mad tabi'i, huruf alif, ya. Di kalimat selanjutnya ada angka. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Apa hukum bacaannya? Ikhfa, artinya disamarkan juga. 2 sampai 3 harokat. Angka. Nah, kemudian di depannya lagi di situ ada mad tabi'i tetapi bertemu di depannya huruf hamzah. Ghita'a, ya. Jadi di sini hukum bacanya disebut dengan mad wajib muttasil yang panjangnya itu 4 sampai dengan 6 harokat, ya. Jadi ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Nah, kemudian di penghujung ayatnya itu kita hadidnya itu menggunakan huruf yang tipis, ya. Huruf ha, ada yang orang bilang itu mengatakan ha yang pedes, ya. Hadid, jangan dipakai yang ha yang satunya, ya. Nah, baru di penghujungnya lagi-lagi ada huruf dal. Kalau kita waqaf berarti hukum bacanya yaitu qalqalah kubro, yang mana pantulannya atau itu lebih terdengar lebih besar daripada qalqalah sugro. Hadid. Oke, baik, untuk di ayat 23 boleh temannya melanjutkan kembali 23 dan 24. Dibaca lagi wa qala qarinuhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu haza ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffari anid. Oke, baik. Tadi siapa namanya yang ini? Rafif. Ya, Rafif. Jadi Rafif tadi sudah membacakan ayat 22 dan 23. Nah, jadi untuk catatannya di sini Rafif ada kalimat waqala. Nah, la-nya di situ tidak dibaca panjang. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena dia tidak ada alifnya atau di situ bukan hukum bacaan mad tabi'i. Ya, tadi Rafif terdengar
membacanya itu dipanjangkan. Jadi itu keliru dan kita benarkan bersama. Wa qala qarinuhu, ya. Nah, kemudian di depannya ada kalimat qari, ada huruf ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh, ya. Artinya di sini hukum bacaannya itu adalah tabi'i huruf ya. Nah, kemudian di depannya itu ada qarinuhu. Nah, ya, di situ ada huruf ha, tapi dia dibaca 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat dan hukum bacaannya disebut dengan mad silah qasirah. Nah, untuk mad silah qasirah ini nanti ada 2. Ada mad silah qasirah, nanti ada mad silah tawilah. Yang mana kalau mad silah tawilah ini ketika ada huruf ha kemudian di depannya bertemu dengan huruf alif. Ya, itu baru nanti dibaca mad silah tawilah yang artinya lebih panjang, ya, tawilah panjang. Nah, kemudian di ayat selanjutnya wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Nah, di kalimat hadza itu semuanya dibaca 2 harokat. Hanya berharokat tegak berdiri, fathah tegak. Kemudian za di depannya itu ada huruf alifnya. Maka dia dibaca panjang juga. Sama seperti halnya dengan huruf ma-nya. Hadza ma ladayya. Nah, kemudian di kalimat ladayya, ya. Setiap huruf yang dia mempunyai atau berharokat tasydid, maka dia harus ditekan, ya. Jadi jangan kita baca terdengar tadi hadza ma ladayya, ya, tapi harus ladayya, ya, harus ditegaskan, harus ditekan, ya. Ladayya atid. Nah, ini lagi-lagi ada huruf qalqalah yang mana artinya harus kita pantulkan lagi, ya. Ya, baik Rafif, tadi sudah bagus. Selanjutnya boleh temannya di sebelah, Mbak Bella, ya. Silakan Mbak Bella. Ya, di ayat 24 boleh 24 dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Oke, cukup batas itu. Ya, tadi kita sudah dengar bacaan Bella, Masya Allah, luar biasa, bagus, ya. Hanya saja masih ada catatan yang kami dengar tadi. Pertama adalah di kalimat jahannam, ya. Jadi teman-teman sekalian perlu kita ingat bahwasanya setiap huruf nun dan huruf mim, 2 huruf ini ketika dia berharokat tasydid maka harus ditahan terlebih dahulu, ya. Jangan langsung dilepaskan. Tadi langsung dilepaskan. Kalau dalam ilmu tajwid hukum bacaannya ini disebut dengan gunnah, ya. Jadi harus kita tahan 2 sampai 3 harokat baru dilepaskan. Contohnya alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Nah, kemudian di situ ada kafarin, ya. Kafarin kasrotain bertemu dengan huruf ain. Maka di sini hukum bacaannya adalah izhar halqi, ya. Artinya dia harus jelas pengucapan huruf nunnya. Kafarin, ya. Kafarin anid. Nah, lagi-lagi di sini ada qalqalah lagi, ya. Kemudian di ayat 25 sama manna'il, manna, ya. Jadi huruf nun, setiap huruf nun dan huruf mim yang dia berharokat tasydid maka ditekan dulu baru dilepaskan selama 2 sampai 3 harokat, ya. Manna'il lil khairi, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi-lagi tanwin, di depannya bertemu dengan huruf lam. Manna'il lil, ya, lil khairi. Nah, dalam ilmu tajwid ini hukum bacaannya disebut dengan
idgham bila gunnah. Artinya tidak dimasukkan, tidak digabungkan, tapi langsung dilepas. Manna'il lil khairi, ya. Nah, jadi kan untuk teman-teman kita ketahui bahwa idgham ini ada dua. Dalam ilmu tajwid nun sukun atau tanwin, idgham ini ada dua macam. Pertama ada yang namanya idgham bi gunnah. Kemudian ada idgham bila gunnah. Kalau yang idgham bi gunnah ini dia dimasukkan hurufnya apa saja? Ada 4 huruf, ya. 4 huruf ini adalah huruf ya, huruf nun, huruf mim dan huruf waw. Nah, apabila nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Harus kita masukkan, ya, 2 sampai 3 harokat. Tadi di ayat sebelumnya kita sudah ketemu dengan idgham bi gunnah. Namun pada ayat ini ketika tanwin bertemu dengan huruf lam, nah, idgham yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah, yang artinya tanpa dimasukkan, bila gunnah. 2 hurufnya, pertama di sini ada huruf lam, yang kedua ada huruf ro. Maka ini tidak dileburkan tapi langsung dilepaskan. Manna'il lil khairi, ya, mu'tadim murib. Nah, baik teman-teman. Kemudian di kalimat selanjutnya lagi-lagi ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, ini yang barusan kita bahas tadi, bahwa idgham itu ada 2. Di sini tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya idgham bi gunnah, ya. Artinya kita harus didengungkan. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Nah, di ujungnya harus ada pantulan karena huruf ba termasuk huruf qalqalah. Baik, selanjutnya di ayat 26, ya. 26 dan 27 boleh dibaca Mbak Nania. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabi syadid. Qala qarinu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalamin ba'id. Ya, baik. Tadi sudah dengar, kita mendengarkan bacaan dari adik kita yang bernama Nania, ayat 25 dan 26. Kita akan membahas ilmu tajwidnya. Pertama, catatannya di sini adalah ayatnya berbunyi alladzi ja'ala ma'allahi, ya. Di sini ada lafaz Allah, ya. Kalau ada lafaz Allah, kemudian harokat sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah atau dhammah, maka dia disebut dengan lam tafkhim yang tebal, ya. Tadi sudah benar dibaca ma'allahi, ya, ma'allahi. Jangan dibaca ma'alla, ya. Kalau ma'alla dia nanti jadinya lam tarqiq, lam tipis, sedangkan di sini adalah harokatnya fathah. Nah, kemudian tadi Mbak Nania berhenti di ma'allahi ilaha, ya. Boleh berhenti di situ, boleh. Tapi dibaca satu, ilaha, ya. Kalau kita waqaf di situ, maka hukum bacaannya dalam ilmu tajwid disebut dengan mad iwad, ya. Kita berhenti satu yang dibaca, ilaha, ya. Jangan dibaca ilahan kalau kita mau berhenti. Nah, kemudian tadi di ayat kedepannya itu ada fa'alqiyahu fil adzabis syadid, ya. Nah, di kalimat fil adzabi di sini ada alif lam al-qamariyah, fil a, ya, alif lam al-qamariyah, dan di depannya itu baru nanti ada alif lam asyamsiyah. Contohnya di sini adalah fil adzabis syadid, ya. Itu jadi harus jelas
Ya, tadi kurang jelas dibaca Mbak Manania, tapi tidak mengapa, namanya kalau dalam belajar itu salah itu adalah hal yang biasa. Yang salah itu adalah kalau dia sudah salah tapi tidak mau belajar dan tidak mau memperbaiki. Maka alhamdulillah kita di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki bacaan yang memang kurang pas, ya. Baik, kemudian di ayat 27 qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, ya. Nah, di sini ada ma'a, ya. Di sini ada huruf mad tabi'i, huruf alif, dan di depannya lagi ada huruf alif. Kalau dia bukan huruf alif, maka kalau dia hamzah mad wajib muttasil. Karena di sini huruf alif, maka hukum bacaannya itu adalah mad jaiz munfasil, ya. Nah, tadi sudah dibaca oleh Mbak Nania, atghaituhu, ada huruf to yang dia berharokat sukun, ya. Karena dia di tengah kalimat dan juga kita tidak waqaf, kita wasol, maka hukum bacanya di sini adalah qalqalah sugro. Jadi pantulannya kecil, ya, harus terdengar juga. Tapi ma atghaituhu walakin kana fi, ya, walakin kana fi. Nah, di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf, hukumnya ikhfa. Kemudian di kalimat selanjutnya fi dhalalim ba'id, lagi-lagi ada huruf tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Nah, sini kita sudah sampai di ayat 27. Insyaallah setelah jeda ini sama-sama kita akan melangsungkan atau melanjutkan bacaan ayat terakhir, yaitu ayat ke-28. Tetap bersama kami di acara Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi cinta Al-Quran.